Oke, masih kembali lagi di PB Ina yang pastinya masih dengan Mbak Wit dan juga Ci Debbie Susanto. Dan kita masih bakalan ngebahas lagi seputar kegagalan. Wih, Masih biasa aja belum dong. bisa move on ya. Bagian kegagalan biasa aja dong. Kegagalan. Biar Udah lebih kayak ini silet. biar lebih kalau kata BL di luar nggak boleh manis-manis untuk episode kali ini. Oke. Tolong kemarin di highlight. Tolong PB Ina jangan ada yang manis-manis. Ini kita lagi pakai bajunya berkabung. Ini berkabung hitam-hitam semua nih tanpa Ini nggak janjian loh. direncanakan ya. Janjian. Ini apa suasana hati masing-masing. Enggak sih kalau aku biar kelihatan langsing aja. Oh gitu. Oh, Ya namanya juga usaha. Kalau aku Soalnya sih emang- duduknya sebelah Debbie. Oh iya. Jomplang. Mau duduk samping aku nggak biar Oh, kelihatan boleh. kurusan. Tapi kalau aku emang lagi berkabung sih ya. Kita balikin lagi nih, berkabung lagi di badminton kita. Dan yang pastinya ini berulang kali ini kita udah sering ngebahas kalau badminton itu kita harus punya sistem ya. Nggak cuma ngandelin bakat alam. Jadi benar-benar harus ada sistem yang kuat dari federasinya sendiri gitu. Dan apa kita ini terlalu sombong ya buat belajar sama yang lain gitu, atau mungkin dari menerima masukan-masukan dari mungkin minimal dari BL atau dari legend-legend gitu kan, yang mungkin kalaupun udah nggak ada di dalam sistem masih bisa memberikan suara, memberikan masukan gitu. Ataukah Anda legend loh, suaranya didengar kah? Kedengeran nggak suara saya? Tes 1 2. Bawit juga legend loh, didengar suaranya. Legend apa ya? Mobile Legend. Mobile Legend. Urban Legend. Ya cerita serem dong Urban Legend. Ini kalau bisa dibilang nih sebenarnya kalau mau ngomongin hebatnya, kita masih ngerasa hebat nggak sih? Apa sih hebatnya kita sekarang nih, si negara badminton terkuat ini, Indonesia nih, yang dulu sempat menjadi negara terkuat di badminton gitu. Udah harus mulai banyak belajar sih kalau menurut aku ya. Maksudnya harus ngikutin perkembangan zaman sekarang. Nggak bisa cuman, memang kita Indonesia itu terkenal kita punya bakat alam. Tapi kalau nggak diimbangin sama support system yang lain, Ya. ya nggak akan bisa gitu. Karena itu tadi orang punya bakat bisa kalah sama orang yang kerja keras. Betul. Nah apalagi kalau kita udah punya bakat, kita kerja keras, lingkungan kita juga mendukung gitu, ini kan bakal jadi istimewa banget gitu. Kayak si An Sayong misalnya, dia kenapa dia bisa jadi kayak gitu? Kalau kita tanya sama pelatihnya, dia ada kemauan, dia ada bakat, tapi dia ada kemauan, dia ada kerja keras, dan dia ada lingkungan yang benar-benar support dia sepenuhnya gitu. Ya dia bisa jadi kayak gitu. Jadi kita ya nggak ada salahnya sih sebenarnya belajar lebih banyak lagi. Kalau ini kita banyak banget BL yang nanya, sebenarnya Indonesia ini punya sport science juga nggak sih Mbak Wit? Mungkin Mbak Wit punya jawabannya kah gitu? Kalau sekarang aku nggak tahu karena aku nggak ada di dalamnya ya. Oke. Jadi kurang tahu. Kalau dulu waktu aku di PBSI itu memang ada. Jadi penerapan sport science itu kan bukan berarti yang data science doang ya. Kayak fisioterapi, medical itu juga sebenarnya bagian dari sport science gitu. Tapi memang negara-negara lain memang sudah advance juga gitu. Dan kita tuh bukannya nggak ada, kita ada sport science itu. Tapi nggak tahu ya kalau yang sekarang ya, mungkin apakah lebih banyak lagi ataukah justru berkurang atau sama aja, aku nggak tahu. Dan memang yang seperti tadi Debbie bilang gitu, bahwa kita harus beradaptasi sama perkembangan zaman. Betul. Gitu. Termasuk aku nggak tahu metode latihan kah apa seperti apa gitu. Mungkin sekarang sudah berbeda gitu ya, menghadapi atlet yang memang kondisi mentalnya seperti apa berbeda-beda juga kan, generasi zaman sekarang gitu kan. Terus itu mungkin ada pengaruhnya juga sama ketahanan mereka. Betul. Terus fokus mereka, konsentrasi mereka gitu. Jadi ya nggak ada salahnya juga memang belajar dari yang sudah berhasil gitu loh. Benar. Salah satunya legend-legend itu. Betul. Tapi betul. dia tertarik banget kalau ngomongin masalah tadi yang Mbak Wit singgung ya, masalah fokus dari atlet-atlet sendiri. Karena kan sekarang kan perkembangan zaman sudah berbeda. Kalau dulu bisa dibilang atlet-atlet pegang handphone paling cuma bisa nelfon SMS. Kalau sekarang kan udah bisa sosial media, informasi banyak bisa didapatkan yang membuat akhirnya atlet-atlet itu sendiri bisa jadi down ataupun bisa makin semangat gitu. Dan itu pun yang harus mungkin dilakukan sama federasi untuk membuat kebijakan baru. Apakah atlet-atlet boleh megang sosial media kah sekarang? Kayak gitu. Mungkin ini ada sambungannya sama
Oke, ini gua agak mau kaitin sedikit sama omongan tadi Aopik ya. Federasi sendiri tuh harus bisa memberikan punishment apabila atletnya tidak bisa mendapatkan target sesuai yang diinginkan gitu. Setuju gak kalau kayak tadi statement dari Aopik? Kalau setuju sih sebenarnya setuju gitu. Dalam arti setujunya nih apa? Supaya si atletnya juga nggak leha-leha lah gitu. Kalah nanti gue juga pasti diberangkatin lagi, kalah juga pasti diberangkatin lagi. Jadi lebih apa ya, ada tekanan dari dalam dulu. Karena kalau dia bisa ngatasin tekanan di dalam, nanti begitu pertandingan dapat tekanan dari luar, itu udah nggak terlalu nggak terlalu berat Shock, banget. Nah, terus tapi kalau dibilang boleh nggak sih atlet main sosial media, ya sebenarnya kan ya itu tadi, kita nggak bohong, kita harus ngikutin perkembangan zaman juga. Kita bukan tinggal di gunung yang masih pakai HT kan ibarat gitu. Nggak apa-apa, maksudnya nggak ada salahnya gitu. Itu bisa jadi mungkin sumber penghasilan juga buat yang lain gitu kan. Tapi pinter-pinter aja gitu loh, milih-milih kapan sih situasi yang pas untuk buka, kapan sih situasi yang pas untuk main gitu. Untuk event-event tertentu misalnya, ya mau yang penting-penting deh Asian Games, Olimpik. Kalau zaman kita dulu sih kita nonaktifin ya. Maksudnya dalam arti itu biar apa? Biar mental kita juga sehat. Bohong lah kita nggak buka, nggak baca, nggak ada keselnya dikata-katain orang tuh bohong gitu. Makanya aku pernah bilang juga, kalau kalian nggak kuat mentalnya untuk menerima kritikan orang, bulian orang, nggak usah buka sekalian gitu. Tutup aja sekalian, nggak usah buka gitu. Nah kalau kayak gitu berarti nyambung nggak sama pertanyaan tadi gue? Penting nggak dibikinin sebuah regulasi? Oke, kalau kayak gini kan, kalau itu kan tadi kesadaran sendiri dong. Berarti dari atlet-atletnya untuk kalau bisa jangan dibuka dulu untuk event-event yang beneran urgent, krusial gitu. Apakah bisa dibikin sebuah regulasi gitu, kayak oke, ini puasa dulu ya sosial medianya gitu, biar kayaknya agak demi kesehatan dari, emang nggak bisa diatur gitu ya gimana pemain-pemainnya gitu. Maksudnya kan mereka juga bukan anak kecil lagi. Gini, Nah, kalau dewasa sosial lah. media itu sangat menurutku sangat lucu ya kalau ada federasi yang membatasi. Tidak boleh kita main sosial media, itu menurutku sangat lucu karena masih banyak hal yang lebih penting yang harus dihandle oleh asosiasi gitu ya. Dan ditambah lagi atlet-atlet top level itu adalah yang sudah dewasa semua gitu. Kalau misalnya mereka dia ambil handphone, mereka akan punya handphone lagi yang lain gitu. Dan kalaupun memang misalnya diperlakukan seperti itu, berarti nggak ada kesadaran dong dari mereka. Padahal yang kita pengenkan itu kan kesadaran. Kecuali atlet junior. Atlet junior itu dulu pernah ada peraturan handphone diambil jam sekian, jam sekian. Iya, aku ngerasain tuh. Karena kita ngumpulin HP. Betul, itu atlet-atlet muda. Memang itu cara untuk melatih mereka gitu. Tapi kalau yang udah top level, ranking 1 dunia, 2 dunia, masa dilarang handphone? Terlalu kekanak-kanakan itu agak gitu. lucu sih kalau menurutku. Jadi justru malah ya kesadarannya aja, bener yang tadi Debbie bilang. Tanya sama diri sendiri, kuat atau enggak buka sosmed. Kalau kuat ya udah silakan, banyak juga atlet yang memang tetap buka gitu. Kalau nggak kuat, jangan ya, stop. Even atlet se-strong Liliana Natsir aja Olimpiade Rio, itu dia stop sosial media sama sekali. Kita log out dulu sampai lupa password. Karena memang itu sepengen sefokus itulah. Dan tekanan orang kan beda-beda gitu. Nah, ini segitunya kita yang udah tahu nih, Debbie sama Butet mentalnya itu maksudnya nggak kaleng-kaleng gitu ya. Mereka bukan yang kayak tipikal baru gue ini bully dikit langsung ngedrop gitu. Itu aja udah ngejaga banget gitu. Apalagi kalau misalnya yang sekiranya agak-agak rapuh, agak fragile. Oke, nggak apa-apa kalau fragile, tapi tahu gitu. Wah, gue kalau baca ini gue bakal down. Nggak, gue off dulu. Yang penting tahu cara solusinya kayak gimana gitu. Oke, jadi minimal dari si atletnya itu sendiri, nggak perlulah federasi untuk memberikan batasan-batasan seperti itu. Jadi menurut kalian sendiri, walaupun demi kebaikan para atletnya juga. Ya itu tadi, karena mereka udah dewasa lah, mereka udah tahu, bisa memilih lah mana yang oke, mana yang enggak gitu. Kecuali ya itu tadi, kalau kita di klub, memang aku masih ngerasain, oh ada jam malam nih, ngumpulin HP gitu. Biar apa? Biar kita bisa, kan karena kita masih lebih kecil, oke, nggak boleh main HP lagi biar istirahatnya lebih bagus, besok persiapannya lebih ini. Tapi kalau untuk atlet-atlet yang kayak udah senior-senior ginting, Jojo, juara dunia, aduh, kayaknya kalau masih ngumpulin handphone kan kayaknya, aduh kesadarannya di mana gitu, sampai kayak gitu. Kayaknya nggak sangat-sangat nggak perlu sih sebenarnya. Dan yang pastinya juga peraturan-peraturan itu mungkin yang akhirnya menjadi seorang legend. Peraturan-peraturan yang dulu diterapkan oleh
si Debbie Susanto sendiri gitu yang Cici alamin gitu kan ya. Dan ini semua kita juga punya satu statement juga. Ini ada Christian Hadinata yang kembali dipercaya ke federasi, dan ini dari Taufik Hidayat sendiri memberikan statement bahwa kalau harusnya udah lama dilibatkan, berarti ini ada missing link dong di dalamnya sama para legend. Apakah federasi sekarang ini dinasti yang anti kritik gitu. Jadi kalau menurut Taufik sendiri ini sebenarnya Chris ini harusnya sudah lama dilibatkan kembali gitu. Apakah banyak banget legend-legend yang Tidak masukannya tidak terlibat atau tidak terdengar gitu? Ya mungkin kan kalau kita dari beberapa segmen sebelumnya sering banget juga ngebahas kenapa sih legend-legend kita tuh banyak banget pemain yang bagus-bagus dulu. Legend-legend kita juga banyak. Kenapa sih nggak ada yang dilibatkan kayak pemain Cina gitu kan? Mereka bukan dalam artian lu datang tiap hari lu ngelatih, beda ya. Maksudnya datang sesekali untuk yuk kasih motivasi, ngelihat latihannya perkembangannya seperti apa. Menurut aku itu sangat perlu. Kenapa? Karena beda loh, kita sebagai atlet yang dulu nontonin mereka di TV, yang kita ngefans, kita kagum, dan mereka datang ke kita ngasih masukan, ngasih apa ya, semangat tambahan, itu tuh bener-bener bakal beda banget sih kalau menurut aku. Iya, kayak contohnya kemarin di Piala Sudirman ya kalau nggak salah ya, kita nonton bareng-bareng live reactionnya itu legend-legendnya diundang ke lapangan untuk menonton. Itu kan sama seperti Cayun. Bahkan kemarin kalau ada yang notice, Lee Chong Wei itu berangkat ya? Ya, Lee Chong Wei berangkat ke Asian Games. Dan kemarin itu kalau nggak salah Eng Seyong tuh bagus ya penampilannya di Beregu atau bukan di Beregu ya. Pokoknya dia cukup bagus tuh kemarin itu. Dan aku baca interviewnya dia di Olympic Channel, dia bilang iya memang benar sebelum Lee Chong Wei berangkat ke Asian Games, dia masih di Malaysia, dia sempat nelfon Eng Seyong dan ngasih motivasi. Wow. Dia bilang gitu, tapi si Eng Seyong bilang iya tapi nggak usah gue sebutin ya di sini soalnya kan rahasia nih, soalnya banyak masukan-masukan. Itu adalah salah satu bentuk bahwa memang negara BAM ya dalam hal ini melibatkan legend-legend ya, terutama memang Chong Wei yang memang jadi advisor juga. Betul. Berarti kan pemain gimana sih kalau dikasih advice dari boosting moralnya sekelas ya. Lee Chong Wei gitu kan, itu pasti menambah motivasi dia gitu. Karena kalau boleh tambahin dikit, kenapa menurut aku sendiri ya lebih nge-boosting, karena ya si legendnya ini tuh udah pernah ada di posisi itu. Dan mereka udah ngerasain up and down-nya seperti apa. Jadi cuman kayak kita nyeritain apa sih yang terjadi, kayak kisah nyata aja lah. Dan itu tuh menurut aku lebih menginspirasi. Betul. Mungkin dengan Taufik memberikan statement seperti ini, mungkin para legend sekarang suaranya bisa lebih didengar ke depannya. Karena kita benar-benar butuh yang namanya revolusi, bukan sekedar evaluasi. Dan karena kita nggak mau dong setiap minggunya PBINA ngebahas tentang prestasi negara-negara lain, dan tetap mengevaluasi apa yang kita dapetin sendiri buat negara kita sendiri. Dan yang pastinya nanti kita bakalan dengar lagi bahasan-bahasan yang lebih seru lagi sama Mbak Wit dan juga Ci Debbie Susanto yang pastinya setelah yang satu ini.